Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,06 triliun dolar atau naik sekitar 0,63%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 43.049 dolar, Ethereum 3.318, Binance Coin 492, Solana 147, Cardano 1,34, XRP 0,77, Terra Luna 86 dolar, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 28,12 dolar. So, overall hari ini kita melihat market dalam keadaan yang hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen sampai 6%. Dan top performer hari ini tentunya ada di Terra Luna dengan kenaikan 6,76% ke 86,54 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama, di sini disebutkan Uruguay reportedly installs its first Bitcoin ATM. Oke, jadi ini adalah sebuah berita adopsi lagi hari ini, dan hari ini datangnya dari Uruguay. Mereka memasang ATM kripto pertama mereka. Tentunya kalau misalnya kalian baca di sini, Uruguay's first crypto ATM has been installed in the coastal city of Punta del Este, a major tourist attraction in the region. Kalau misalnya kalian perhatikan, setiap kali ada sebuah negara gitu guys, memasang ATM Bitcoin-nya, mulai memasang ATM Bitcoin-nya, itu biasa dimulai dulu dari tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh para turis gitu ya. Ya kalau misalnya di Indo mungkin kayak Bali, kalau di Uruguay ini namanya Punta del Este. Nah, kenapa seperti itu? Ya tentunya demi kenyamanan dan praktis gitu. Kenapa praktis? Jadi kalau misalnya ada ATM kripto, kita tidak perlu lagi ke money exchange gitu guys. Kalau misalnya sekarang kan kita mungkin dari Indo mau ke Malaysia, anggap saja ya kita harus ke money exchange dulu, tukar dari rupiah ke ringgit gitu kan, atau ke Singapura, kalian harus tukar lagi dari rupiah ke Singapura dolar dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ada ATM kripto di negara tersebut, kalian nggak perlu lagi ke money exchange, tapi cukup langsung ke sana aja. Oke, ke negara tersebut, Malaysia atau Singapura, kemudian kalian tinggal kunjungi ATM kriptonya saja, dan kalian tinggal menukarkan token kalian, misalnya Bitcoin atau apapun itu yang diterima di sana, dan kalian tukarkan dengan mata uang negara tersebut. Jadinya praktis gitu ya. Jadi mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa setiap kali ada ATM Bitcoin atau ATM kripto dipasang di sebuah negara, itu dimulai dulu dari tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh para turis gitu ya. Dan kalau misalnya di Uruguay, itu beberapa koin yang diterima adalah Bitcoin, Binance Coin, BUSD, Ferret Token, dan Eurobit gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya hal-hal seperti ini terus-menerus dilakukan gitu ya, dan berkembang di mana-mana. Jadi nanti semua negara mempunyai ATM kripto, sehingga wallet kripto kita itu ya nggak hanya sebagai alat investasi, tapi juga bisa kita jadikan sebagai alat pembayaran, dan kita bisa gunakan eh, token kita itu untuk ya menukarkan uang mata uang negara lain, dan kita nggak perlu ribet lagi ke money exchange gitu ya. Dan yang kedua disebutkan di sini, low short-term holder supply in profit combined with a low stablecoin supply ratio indicates lots of sideline money waiting to be reinvested into Bitcoin. Jadi ini dari Yan and Jan. Jadi dia menggabungkan dua data on-chain gitu guys. Pertama adalah short-term holder supply in profit, alias pemegang jangka pendek yang masih dalam keadaan profit, digabung dengan low stable coin supply ratio. Ya, stable coin supply ratio yang menghitung jumlah stable coin yang masih dipegang gitu ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan datanya di sini, yang hitam itu adalah stable coin supply ratio. Oke, sedangkan yang orange ini adalah short term holder supply in profit. Simpelnya kalau kalian perhatikan yang garis hitam ini berarti yang stable coin supply ratio, ketika dia dalam keadaan menurun seperti ini, berarti sekarang itu masih banyak investor yang masih belum merasa nyaman untuk masuk ke market dan lebih memilih untuk memegang stablecoin. Atau dengan kata lain kita bisa katakan sekarang itu masih banyak modal-modal di kripto yang masih tersimpan dalam bentuk stablecoin dan masih menunggu untuk reinvest. Dan ini tentunya adalah ya, kalau kalian bisa bilang berita baik, ya bisa jadi dijadikan berita baik. Kenapa? Berarti masih banyak orang-orang yang pengen membeli kripto, cuman masih menahan diri dulu.
Karena mungkin melihat kondisi dulu, memastikan dulu, menunggu konfirmasi dulu, dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian mau lihat dari segi negatifnya juga pasti bisa gitu. Segi negatifnya apa? Ya tentunya mungkin market sekarang tidak menarik bagi mereka. Alias mereka nggak pengen gitu meresikukan uang mereka, dan mereka lebih memilih untuk eh, hold stablecoin. Ya, berarti minat investor sekarang masih kurang. Itu adalah sisi negatifnya. Sisi positifnya yang tadi gitu. Berarti positifnya berarti kalau misalnya kita melihat nanti ada konfirmasi atau mungkin ada sebuah sentimen yang positif, kita bisa melihat modal-modal ini start lagi masuk ke market dan itu bisa mendorong harga naik. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, setiap kali stablecoin supply ratio itu menyentuh area di sini, oke, di kurang lebih -2 di sini, oke, apalagi di sekitaran sini, itu biasanya kita udah mendapati bottomnya. Dan setelahnya kita akan mendapati semacam rally. Tapi tentunya guys, tentunya kalau misalkan perhatikan sekarang kita belum benar-benar nyampe ke area tersebut ya. Kita masih kayak sedikit di atas area-area sebelumnya. Kalau misalkan perhatikan di bulan Juli itu kita sama area stablecoin supply ratio-nya dengan yang terjadi di Oktober 2020. Yang lebih parah lagi tentunya di April, kurang lebih April 2020 ya, ketika itu adalah Black Swan yang terjadi di mana COVID lagi merajalela, tiba-tiba kita mendapati sell off besar-besaran di semua market, baik itu pasar saham maupun kripto, yang menyebabkan kita melihat stablecoin supply ratio-nya itu juga drop tajam karena mungkin orang pada ketakutan masuk ke market dan lebih memilih untuk hold stablecoin. Kalau menurut kalian apa arti dari stablecoin supply ratio yang rendah di sini? Apakah menurut kalian ini adalah efeknya nanti akan negatif atau menurut kalian nanti efeknya akan positif? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, dan sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Oke, jadi kita mulai dari daily chart terlebih dahulu, dan saya pengen highlight beberapa hal. Pertama, kalau kalian perhatikan, ya ini MACD-nya kita masih dalam keadaan hijau, alias histogramnya kita masih melihat momentumnya dalam keadaan bullish. Oke, tentunya itu adalah indikasi yang positif. Ya, kedua, kita tentunya juga udah fix mendapatkan crossover di MA-nya. Oke, dan yang kemarin saya sampaikan juga, kalau kalian perhatikan, kita sudah sebenarnya mendapati ada bullish divergence semenjak di bulan November kemarin. Oh, sorry, bukan November. Ini belum bisa valid karena kalau ini kan baru histogram pertamanya, yang keduanya ini baru kita bisa katakan ada divergence gitu ya. Nah, di sini mulai dari Desember sampai sekarang kita sebenarnya udah mendapati ada bullish divergence di daily chart. Namun sekali lagi saya sampaikan, adanya divergence bukan berarti tiba-tiba kita akan langsung meroket ke atas, guys. Dan hal ini akan saya jelaskan juga di video nanti malam. Saya akan bahas soal RSI dan ada divergence ya juga. Kalau kalian pengen tahu penjelasan lebih lanjutnya, nanti kalian nonton video nanti malam gitu ya. Saya akan jelaskan lebih detail soal hal ini. Nah, tetapi yang simpelnya adalah ketika kita mendapati ada hal semacam ini di mana ada bearish divergence maupun bullish divergence, kita tidak serta-merta boleh langsung masuk ke trade. Kita perlu lagi indikasi lain. Katakanlah kalian menggunakan teknik lainnya seperti trend line misalnya. Berarti yang harus kalian tunggu adalah selain kita sudah mendapati bullish divergence, kemudian kita sudah mendapatkan crossover di MA-nya, kita juga harus menunggu lagi konfirmasi dari price action. Mungkin berupa breakout dari trend line, kemudian retest, baru kalian boleh start untuk ikutan masuk lagi. Karena kalau misalnya ini yang terjadi, maka kita mempunyai alasan lebih banyak gitu untuk mengatakan bahwa oh, kemungkinan kali ini kita akan mendapatkan sedikit retracement ke atas atau lebih cenderung ke arah bullish. Kenapa? Pertama, kalian bisa sebutkan mungkin ada bullish divergence di MACD, kemudian ada crossover di MA-nya, kemudian ada breakout dari trend line. Jadi dengan adanya tiga alasan tersebut, ya kalian memperkuat tesis kalian bahwa kemungkinan kita akan mendapati lagi rally ke atas gitu ya. Jadi simpelnya seperti itu. Kalau di daily chart per hari ini ya kita belum benar-benar breakout dari trend line besarnya di sini. Oke, kita masih stay di bawah area tersebut. Cuman kalau untuk trend line kecilnya di sini kita sebenarnya udah break gitu ya. Tapi seperti yang saya jelaskan kemarin juga, tentunya kalau kalian lihat di short term time frame, kalau kita menyentuh ke area sini, kemudian mendapatkan rejection lagi, ya tentunya itu bukan sebuah indikasi yang baik gitu ya. Kita pengennya melihat Bitcoin sekarang mampu break dari trendline di sini, dan lebih baik lagi kita mampu break dari angka 46 sampai 47 ribu ini, kemudian stay
Dan kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan ya kita bisa melanjutkan kenaikan ke atas gitu ya. Seperti ini. Tapi kalau misalnya kita kembali mendapatkan rejection di sini, oke. Dan kalau misalnya kalian perhatikan di sini, kita juga berpotensi gitu guys. Kalau misalnya kita naiknya hanya dalam keadaan merangkak seperti ini, kita juga berpotensi mendapati adanya bearish divergence di sini. Oke, dan itu sebenarnya adalah hal yang negatif gitu ya. Berarti kita mendapati bahwa momentum bullish itu tidak seberapa, tidak setinggi yang kita kira gitu. Dan kalau misalnya hal tersebut yang terjadi di mana ketika kita mendapati ada higher high di sini, kemudian kita mendapati ada rejection, sekaligus MACD-nya juga menunjukkan ada bearish divergence, kemudian kita juga misalnya nih break dari trendline di sini, maka kita mempunyai cukup banyak indikasi yang bisa mengatakan bahwa kemungkinan kita masih akan kembali down lagi dan kembali minimal revisit ke angka 40.000 sebagai next major support, oke. Dan tentunya ini kita nggak pengen kehilangan, karena kalau misalnya kita sampai kehilangan area 40.000, maka tentunya kita akan kemungkinan besar mendapatkan semacam panic selling lagi, oke. Dan next target tentunya akan bisa berada di sekitaran minimal 37 ribuan. Oke, kalau itu tidak mampu menahan, maka next targetnya akan ada di sekitaran 34 ribu. Dan juga apabila hal tersebut terjadi, di mana kita mendapati breakdown di bawah 40 ribu, dan juga weekly chart-nya mampu close gitu ya, close weekly chart itu di bawah angka 40 ribu. Seperti yang sudah saya sampaikan juga kemarin-kemarin, saya akan bisa mengatakan bahwa kita mempunyai chance atau probability yang cukup tinggi untuk kembali revisit ke angka 30.000. Apabila weekly chart tidak mampu bertahan di atas 40 ya. Catatannya di weekly chart itu harus close di bawah 40.000. Oke. Itu adalah untuk scenario bearish-nya gitu ya. Sedangkan scenario bullish-nya adalah tentunya kita melakukan hal yang tadi saya sebutkan. Sekarang kalau kalian perhatikan, kita masih struggling ini guys, masih berjuang gitu untuk mempertahankan momentum bullish-nya. Dan yang perlu kita lakukan pertama kalau kita pengen melanjutkan rally di sini adalah kita tentunya perlu break dari sini dulu. Dan area next yang perlu kita perhatikan adalah pastinya area 46.000 di sini sebagai next major resistance, oke. Yang membuat saya bisa mengatakan bahwa apabila kita break dari sini dan kita retest, sebenarnya ini bukan setup yang baik untuk masuk ke market. Kenapa? Karena kalau kita masuk di sini ketika dia break kemudian retest, maka naik sedikit kita akan ketemu lagi dengan major resistance yang membuat secara risk and reward trade ini tidak akan buy. Oke? Jadi kalau saya pribadi mungkin saya tidak akan masuk lagi ketika dia udah break di sini. Karena kemarin kan udah di sini guys. Saya udah masuknya di sini kemarin. Oke. Kalau misalnya dia ternyata break, ya saya hanya akan menunggu lagi kelanjutannya seperti apa. Apabila yang terjadi kita mendapatkan rejection dari sini, ya berarti saya hanya akan terkena stop loss-nya. Oke. Kalau misalnya kita breakout, ya saya hanya akan tunggu gitu ya apa yang akan terjadi selanjutnya. Apabila kita mampu break lagi dari angka 46.000 di sini, kita reclaim. Oke, kemudian kita mampu consolidate dan membuat pattern continuation di sini, maka dari sini mungkin baru saya akan consider lagi untuk menambah posisinya dan trade Bitcoin mungkin ke arah 50.000 lagi. Oke. Jadi itu adalah beberapa kondisi yang saya pantau hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.